proposal PTK. Oke. Kemudian minggu kedua ngupload lagi pembelajaran untuk siklus 2. Perangkat pembelajaran yang kedua gitu. Kemudian mahasiswa hari pertama juga secara mandiri mencermati dan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk siklus 2. Hari kedua mengunggah. Jadi intinya atau kegiatan yang sangat penting di situ untuk hari kedua, mahasiswa mengirim file perangkat pembelajaran siklus 2 yang telah diedit atau direvisi. Merancang teknis perekaman seperti PPL 1 dan juga merancang kegiatan non mengajar untuk minggu kedua atau siklus 2. Nah, baru di sini hari kedua Bapak Ibu dosen mencermati dan mengoreksi siklus 2. Nanti ada grade itu lalu nanti ada komentar di bawah. Jadi tidak nilainya nanti. Kemudian mahasiswa upload perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk praktek. Hari ketiga masih ada, setelah diberi masukan oleh dosen, memberikan balikan dan seterusnya. Ini hari ketiga mahasiswa merevisi, ya, kurangnya apa, hasil dari balikan dari Bapak Ibu dosen 2. Dan tugasnya sama, mahasiswa juga mencermati masukan, merevisi, dan selanjutnya mengunggah lagi hasil dari masukan. Jadi isinya itu hanya perangkat pembelajaran diperbaiki, perangkat pembelajaran diberi masukan, diperbaiki, diupload, begitulah. Nah, sehingga diharapkan begitu keluar PPG ini perangkat pembelajaran luring maupun daring sudah mantul, itulah kira-kira. Hari keempat minggu kedua juga baru guru pamong juga belum atau tidak perlu masuk di LMS, tidak apa-apa karena memang kegiatannya tidak ada. Jadi kita ikut memantau tadi kalau Bapak Ibu. Jadi pada waktu Bapak Ibu mahasiswa ini juga secara mandiri supaya dibaca mahasiswa tugas-tugasnya. Kemudian kalau di grup WA silakan saja bisa konsultasi dengan guru pamong dan dosen. Ya. Tapi di LMS nanti kalau ada forum-forum yang perlu diisi, misalnya diskusi, ya paling-paling itu nanti Bapak Ibu tinggal memberikan pemantik lah kira-kira seperti itu untuk dijadikan bahan diskusi di situ. Nah, hari kelima sama. Kemudian mencermati, kemudian memberikan bacaan atas pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan tadi kan prakteknya hari keempat. Hari kelima ini editing dan uploading rekaman praktek pembelajaran siklus 2 dan PTK. Lagi-lagi PTK juga sudah dikerjakan karena siklus 2 ini sebenarnya PTK itu bisa juga satu siklus itu 2 kali pertemuan. Maka nanti ada PPL 2 itu ada siklus ketiga. Hari ke-6 mahasiswa mencermati lagi. Nah, ini dosen mengunggah masukan dan balikan tentang rekaman praktek pembelajaran. Nanti ada form yang harus diisi untuk bisa memberikan balikan dari perangkat pembelajaran mahasiswa yang diunggah. Nah, ini ada penjelasannya. Pembelajaran dalam form daring atau luring tidak harus dilakukan secara utuh atau tidak harus menyeluruh sesuai alokasi waktu pembelajaran. Namun bisa juga sebagian saja. Jika dirasa tidak memungkinkan termasuk atas pertimbangan penggunaan pulsa, ini baru saja sudah dikirimi mau didata ini, dikirimi pulsa ini mahasiswa ini. Yang bisa membebani baik orang tua maupun siswa diusahakan minimal 15 menit totalnya dan mewakili atau mengandung tahap awal pembelajaran, pembukaan, inti dan akhir atau penutup.
editing video atau rekaman pembelajaran menjadi berdurasi 7-10 menit dengan rincian unsur pembukaan atau pendahuluan itu setengah sampai 1,5 menit. Silakan saja dikira saja seperti apa ini. Unsur bagian inti 6-7 menit, unsur bagian penutup kira-kira setengah sampai 1,5 menit. Itu dulu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi sekali lagi untuk tugas PPL itu lebih banyak mandiri dilakukan mahasiswa, di forum-forum tertentu ada diskusi atau mungkin konsultasi. Jadi tidak mengikat khususnya Bapak Ibu guru. Yang dinilai pun juga, ya seandainya dikomentari pun juga tidak semua mahasiswa. Nanti akan ada pembagian guru A itu membimbing 1, 2, 3, misalnya seperti itu. 3 mahasiswa. Dosen pun juga ada nanti yang dibimbing hanya beberapa mahasiswa. Itu. Demikian Ibu dan Bapak sekalian penjelasan PPL 1. Nanti review juga nanti akan ada kelanjutannya kita kirim panduannya. Monggo waktu kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mas Akbar. Bapak Ibu, tadi merupakan pemaparan tentang apa saja yang harus Bapak Ibu laksanakan pada proses PPL nanti. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan untuk menulisnya di kolom chat ataupun mengaktifkan fitur raise hand yang berada di sebelah bawah untuk di bagian partisipan, ataupun dengan mengklik bagian more pada profil Bapak Ibu, kemudian ada nanti fitur raise hand. Yang pertama dari Bapak Junianto Syafi'i, untuk kita persilahkan untuk meng-unmute Bapak Junianto S. Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan PPL, jika karena saya di daerah yang agak terpelosok, penggunaan pembelajaran daring di tempat saya itu di model per kelompok tetap Pak, dalam artian karena minimnya sebuah perangkat komunikasi, terutamanya HP Android dan juga sinyalnya terkendala, apakah saya harus menampilkan semua siswa saya yang berjumlah 31 tersebut, atau bisa perwakilan tiap kelompok itu untuk pembelajaran daringnya Pak? Nah, seandainya luring ya semuanya Pak, kondisi di daerah saya belum memungkinkan untuk melakukan luring gitu Pak, belum ada izin untuk melakukan luring. Apakah ketika saya menggunakan metode daring tersebut, daringnya per kelompok seperti itu Pak? Terima kasih Pak, mungkin pertanyaan dari saya seperti itu. Langsung dijawab Mas Jafar? Langsung aja karena sebentar. Ya, langsung jawab, belum ada pertanyaan lain. Pak Junianto ini mesti bertanya. Di sesi apapun bertanya dia. Hafal Pak. Hafal aku. Soalnya semangatnya luar biasa ini. Mantap. Semangatnya luar biasa. Terima kasih Pak Junianto. Iya Pak. Ini Pak, PPL yang pandemi ini sebenarnya fleksibel Pak. Jadi tidak ada tuntutan-tuntutan, misalnya harus berjumlah 1 kelas penuh, enggak. Jadi yang jelas Bapak pada waktu sekarang itu melaksanakan praktek seperti apa di sekolahnya masing-masing. Entah itu daring, entah itu luring, tapi direkam ya, direkam. Jadi tidak ada tuntutan, harus begini, harus tidak ada. Tidak ada Pak. Kemudian waktunya pun juga batasi. Jadi Bapak Ibu silakan saja menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Saya kira itu lebih luas. Jadi tidak kaku-kaku harus semua harus mengumpulkan 31. Mana mungkin, ya nggak bisa. Yang bisa dilakukan saja direkam, kemudian dilaporkan video rekamannya, kemudian perangkatnya pembelajaran disesuaikan Pak. Disesuaikan dengan kondisi seperti itu. Kalau misalnya blending, campuran, ya silakan itu dilakukan. Dilaporkan genitnya seperti apa, dan di WA terus kemudian dikunjungi, ya silakan saja.
Nggih. Ya rencananya saya ambil blended Pak, jadi satu kelompok untuk siklus 1 saya ambil per kelompok, untuk siklus 2-nya saya ambil luring langsung Pak. Oh begitu. Nggih, monggo yang penting ada rekamannya Pak ya. Ya, tadi ada aturannya. Nggih, monggo. Pak Nianto. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Selamat bergabung Pak Okta. Jadi Pak Karno. Ya, Assalamualaikum Pak Karno. Assalamualaikum. Aku direwangi Pak Okta. Ya. Pak Karno niki saya Pak Winarno monggo Pak Winarno. Enggak Pak Win. Nggih, matur nuwun. Monggo. Karno nggih. Pamoten di samping ngajar. Oh nggih. Penting ternyata yang pertama memang dari kami PPKN itu untuk PPL ini satu mengirim 3 dosen dengan 6 guru pamong. Lah tadi mangke dibagi tadi, nanti kita menunggu pembagian secara adil dan merata lah, kita siap. Kemudian yang kedua, ternyata untuk jabaran jadwal itu agak berbeda dengan yang sudah kami share. Jadi nanti mohon yang baru ini di-share lagi Pak Karno untuk memastikan jadwal ya. Oke, pastikan jadwal. Kemudian yang ketiga, untuk waktu jeda, saya tadi lupa tadi enggak tahu. Karena terganggu. Waktu jeda antara siklus 1, 2 itu apa tadi kegiatannya? Ini Review. Nah, review itu siapa? Saya tadi mohon maaf belum jelas. Siapa yang mereview, di mana, lewat apa gitu nih belum jelas. Semua by LMS. Oh gitu ya. Itu urutannya nanti ada Pak. Jadi PPL 1, kemudian setelah itu nanti review. Mungkin bisa di jabaran jadwal itu jabaran review juga ada Pak. Review di luar siklus 1, 2 ada nih? Ada ya, oke. Ya nanti saya bacanya Pak. Nggih. Jadi gini Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya untuk PPL itu rangkaian kegiatannya dimulai dari pengembangan perangkat pembelajaran sebenarnya. Nah, kemudian kita mengambil sikap dimulai dari review. Jadi Bapak Ibu guru yang terlibat itu mulai dari review perangkat pembelajaran. Nah kemudian sekaligus yang mereview itu sebagai dosen pembimbing PPL. Karena tidak ada berdiri sendiri-sendiri. Jadi misalnya secara hitung-hitungan begitu, bukan review dihitung sendiri, kemudian PPL dihitung sendiri, enggak. Tapi rangkaian mulai dari mata kuliah review, kemudian dilanjutkan PPL 1, review 1, PPL 2, review 2, selesai. Ya, jadi semuanya by LMS dan mohon maaf tidak terlalu ngadepi laptop sepanjang waktu sampai tanggal 25 November, lalu Bapak Ibu ngitungnya berapa hari ini gitu. Enggak. Jadi cukup kita memantau pas hari-hari tertentu, kemudian memberikan komentar, koreksi RPP, diberi masukan, selesai. Jadi tidak terlalu mengikat Bapak Ibu, oh sini HRI piro jumlah itu ya, enggak, nanti nggak terlalu menyita waktu Bapak Ibu. Oke, saya kira itu. Kemudian nanti pada waktu review juga akan diberitahukan jabaran. Begini, kalau jabaran itu kadang-kadang PGSD itu membuat sendiri supaya Bapak Ibu dosennya PGSD gitu kan, itu serius dan tidak banyak keluar dari LMS, maksudnya Pak Hitam. Tapi kita lihat panduan sajalah, panduan yang dari draft final dari Dikti itu seperti itu. Jadi mungkin tidak memberatkan Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru. Sehingga nanti tolong admin, ini admin PKN wonten mboten nggih. Bu itu nanti mestinya atau Mas Akbar itu membagi masing-masing dosen berapa mahasiswa siapa saja, kemudian juga guru yang membimbing itu siapa saja yang dibimbing, terus kelompoknya bagaimana. Jadi kalau misalnya satu dosen satu kelompok ya, kemudian isinya 2 guru, ya itu dimasukkan satu kelompok saja Pak Mas Akbar. Bisa Pak nanti. Ya, tidak terlalu banyak yang
yang bergabung di dalam breakout itulah kira-kira seperti itu. Aman Pak nanti. Aman. Nggih. Aman. Makaten Pak Win, mungkin ada tambahan dari Mas Okta. Ini sebenarnya monggo diminta membantu Pak Baskoro. Okta monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Karno, Mas Alta, dan Bapak Ibu yang lain, Pak Win. Sebenarnya sudah dipaparkan ya semuanya oleh Pak Karno. Jadi saya cuma menambahkan sedikit saja. Yang seperti yang diindikan Pak Karno, bahwasanya kita di sini itu tidak terlalu saklek ya, time span-nya dan sebagainya tidak. Tapi kita juga ada produknya itu pada dasarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah video praktek pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang nanti review pada review pertama. Nanti ada 4 hari setelah PPL, ada 4 hari untuk review, dan mereviewnya itu mereview video yang sudah dibuat. Ada 2 kali proses pembelajaran yang kemudian diterjemahkan menjadi 2 video. Yang pertama adalah video pembelajaran, baik itu nanti pada prosesnya itu pembelajaran itu bersifat luring maupun bisa bersifat daring seperti yang sudah dipaparkan Pak Karno tadi. Untuk yang kedua yaitu jangan lupa Bapak Ibu adalah praktek kegiatan non mengajar. Jadi ada tuntutan juga untuk membuat praktek kegiatan non mengajar, misalnya piket atau kegiatan non mengajar lainnya, membina pramuka atau kegiatan mengajar lainnya baik itu secara virtual, secara daring maupun secara luring. Itu bisa kemudian didokumentasikan. Di sana ada di review itu ada tuntutan untuk membuat video atau laporan praktek kegiatan non mengajar. Jadi Bapak Ibu juga mempersiapkan praktek kegiatan non mengajar tersebut untuk proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya. Jadi pertama ada video pembelajaran, video praktek mengajar, ada yang kedua video atau laporan praktek kegiatan non mengajar. Yang ketiga adalah PPK. Jadi PPK-nya yang sudah Bapak Ibu buat proposalnya kemarin, tinggal kemudian dilakukan siklus 1 dan siklus 2, dan juga nanti akan ada pendampingan dari Bapak Ibu dosen serta guru pemong yang bertugas. Seperti itu saja Pak Karno. Tambahan dari saya. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini sudah disampaikan ke pusat. Jadi di satuan pendidikan tempat Bapak Ibu bekerja, ini sudah mulai melaksanakan PAS, penilaian akhir semester pada tanggal 23 November. 3 itu berarti sudah masih PPL. Artinya hanya cukup untuk 1 siklus PTK. Bagaimana ya Pak untuk PPL 2 dan laporan PTK saya? Nah, ini sudah dikirim ke pusat dan belum ada jawaban dari pusat. Dan saya mengikuti masukan dari beberapa daerah. Pada prinsipnya kondisi sekolah berbeda-beda. Jadi kalau memang terpaksanya tidak memungkinkan untuk dilakukan praktek, ya mestinya cukup 1. Namun demikian kalau misalnya setelah selesai PAS penilaian akhir semester masih ada waktu untuk bisa dilakukan praktek demi memenuhi tugas-tugas PPG, ya itu akan lebih baik. Oke, monggo lah diusahakan agar kita bisa memenuhi tugas-tugas dari PPG. Makaten Ibu, ada pertanyaan lagi Pak Karno, ini kegiatan terkait dengan praktek non mengajar ya. Di situ ada video atau foto, bisa kemudian dokumentasi itu beberapa foto yang kemudian dijadikan video Pak. Bu Radianti ya.
Pak atau Bu ya, itu yang kemudian bisa ada dokumentasi itu berupa foto, nanti bisa kemudian di-slide-kan jadi yang namanya video. Itu sebenarnya opsional ya, laporan atau video. Jadi bisa kemudian video. Jadi video isinya foto-foto begitu ya, slide gitu kan? Ya boleh. Yang penting ada dokumentasinya kegiatan non mengajar. Bolehkah untuk misalnya ikut webinar dan sebagainya? Boleh Pak, karena pengalaman di sosiologi ya Pak, tadi ada mahasiswa saya itu positif Pak, jadi ada yang positif COVID. Mahasiswa? Iya, jadi keluarganya itu positif COVID sehingga dia harus ke isolasi mandiri. Jadi prosesnya harus daring semuanya. Jadi ya misalnya dia ikut seminar gitu kan, kebijakannya diperbolehkan ya Pak ya? Iya boleh. Boleh. Jadi boleh Bapak Ibu bisa kemudian mengikuti seminar atau kegiatan workshop dan sebagainya. Yang penting ada dokumentasinya, bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Gitu nggih Pak Karno nggih? Nggih. Mungkin ada sedikit tambahan. Nanti kan dalam waktu dekat begitu selesai PPL, Bapak Ibu harus UKIN ya. Nah itu nanti kalau di perjalanan PPG ini atau selama 2 tahun ini Bapak Ibu memperoleh sertifikat atau mungkin juga memperoleh diklat lah kira-kira itu, bukti-bukti diklat, nanti tolong itu nanti dikumpulkan karena nanti bisa untuk memenuhi portofolio pada waktu uji kinerja nanti. Nah, ini memang segera kita sampaikan karena ancang-ancang supaya nantinya tidak cari-cari gitu. Jadi kalau sekarang ikut seminar, kumpulkan sertifikatnya, misalnya kayak gitu. Itu untuk UKIN nanti. Ya, sekalian ya. Sekalian. Ya. Sambil menyelam minum air bisa nanti untuk dipersiapkan untuk UKIN juga portofolionya. Nah, kalau UP memang rencana UP ujian pengetahuan itu nanti di lab komputer di perguruan tinggi terdekat. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari Solo itu bisa mendaftar di LPTK yang ada PPG-nya. Jadi kalau misalnya di luar Jawa mungkin bisa mendaftar di perguruan tinggi yang di luar Jawa untuk UP. Jadi sangat lentur sekali sehingga memudahkan mahasiswa tidak perlu datang ke kampus UNS walaupun rumahnya jauh. Ada lagi? Mungkin silakan. Monggo. Nambahin lagi Pak. Oh, Pak Junianto. Iya. Gini Pak, untuk terkait dengan PTK, karena kan yang untuk SD itu kan RPP-nya adalah RPP mupel ya Pak, muatan mulnya bisa lebih dari 1. Nah untuk terkait dengan PTK-nya itu nanti fokusnya satu pelajaran atau sesuai dengan muatan mupelnya Pak, begitu Pak? Jadi sesuaikan saja PTK-nya itu. Jadi kalau pembelajarannya tetap mupel, ya beberapa mata pelajaran, tapi kan ada bagian yang masuk di PTK, sehingga yang ditekankan perolehan atau tindakan dari PTK itu masuk di mana, itu kan nanti ada data-datanya. Silakan saja, monggo. Jadi kalau jenengan membuat RPP sendiri khusus untuk PTK, ya, rasanya kan malah lucu pembelajarannya, karena fokus pembelajarannya beda, tidak tematik lagi. Jadi mestinya pada waktu RPP yang dibuat itu tematik, muatan pelajarnya ada 4 atau 5, lalu bagian dari itu kan bisa masuk di PTK. Berarti dalam artian kita punya titik berat pada satu mupel saja ya gitu Pak? Ya, boleh ya begitu. Santai, terus santai. Ya Pak. Menyesuaikan. Mangar-mangar dulu Mas Dijan, semangatnya luar biasa. Oke, ada lagi? Masih ada Mas Akbar? Misi Pak Karno. Monggo. Pak Kairuman. Ya. Silakan Pak. Ya, ini dari pertanyaan dari kami dan mewakili teman-teman itu termasuk terkait dengan kegiatan mengajar. Yang pertama terkait dengan kegiatan mengajar. Artinya
untuk kegiatan mengajar itu kan artinya luas banget ya Pak. Yang penting kegiatan sekolah baik itu bersifat administratif maupun kegiatan ekstrakurikuler itu berarti ya Pak. Ya. Ya. Memang tugas guru apa sih gitu kan? Kan tidak hanya mengajar administrasi ekstrakurikuler begitu. Tapi itu dicatat. Nanti ada form kegiatan mengajar. Gimana ini Pak Khairuman? Untuk saya, untuk PPL, kemungkinan daring Pak, karena kondisi di daerah saya belum memungkinkan. Dikhawatirkan nanti terjadi kendala atau menjadi persoalan. Menurut kami mungkin daring, mungkin dari kami nanti ya berkorban untuk bagi-bagi voucher kepada siswa, mungkin seperti itu. Kalau walaupun mungkin tidak bisa maksimal, sebab tidak semua siswa kami itu dari siswa saya itu sejumlah 23 siswa. Untuk WhatsApp grup itu sekitar yang masuk itu kalau tidak salah itu cuma 17 atau 16 begitu. Ya, jadi prakteknya nanti kan begini, prakteknya Bapak itu bisa di rumah, atau direkam, ya kemudian rekaman itu dikirim kan begitu. Iya. Ini hasilnya seperti apa, kemudian nilai kan bisa masuk lagi dikirim ke Bapak, ya, begitu. Ya, jadi tidak berhadapan langsung dengan siswa karena daring. Ini kok enggak ikut HP Project ini? Ya Pak, saya takut menambah kemacetan. Menambah kemacetan. Ada lagi? Terima kasih. Mas Sakar. Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi? Yang lainnya? Jangan sampai setelah. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan Pak Kabul ya. Ya, saya mau bertanya Pak. Ini kan rencananya PPL-nya kan 2 siklus. Nah, untuk siklus pertama itu menggunakan perangkat pembelajaran 1, terus sedangkan untuk siklus yang kedua apakah masih menggunakan perangkat yang pada siklus yang pertama disempurnakan lagi ataukah menggunakan perangkat pembelajaran yang lain Pak? Ya, Pak Kabul. Dengan pada pengembangan perangkat pembelajaran membuat berapa? Membuat 3 perangkat Pak. Ya. Lain kelas. Ya. Gitu. Ya, bisa nggak mengajar di lain kelas? Ya, bisa Pak. Ya, jadi kalau yang dibuat itu tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan, contohnya guru kelas 1 kok nggawe RPP kelas 6, itu sebenarnya nggak cocok itu. Jadi sebaiknya memang disesuaikan dengan kondisi sebenarnya saja. Jadi kalau yang ini tema 1, pertemuan ke-1, jadi untuk minggu berikutnya ya pertemuan kedua, begitu saja Pak. Oh, ngertos Pak. Nah, untuk tolong Mas admin ini nanti jadwal paparan yang baru di-share nggih Pak. Supaya jelas ngoten nggih Pak. Nanti lewat dari admin kelas. Ya, terus untuk prakteknya itu kan waktunya kan luas ya Pak ya. Artinya tidak seperti pair teaching. Kalau pair teaching kemarin harus sekian menit selesai begitu nggih Pak. Nanti kan sudah dijelaskan ya. Oh iya. Tetapi yang penting nanti buktinya direkam. Bisa jam pertama, bisa jam kedua, bisa jam ketiga, bisa jam keempat, harinya keempat ya. Hari keempat itu supaya nanti bisa bersama-sama ngaputnya bareng, bisa dicermati Bapak Ibu dosen gitu kan. Kalau nanti ada yang belum ngaput, ya ini nanti kelewatan, nanti bisa tidak diberikan komentar nanti. Oh, Pak, matur nuwun Pak Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika kegiatan mengisi aplikasi e-raport bisa masuk ke dalam kegiatan non pembelajaran kah?
e-raport apa dia? Mengisi aplikasi e-raport. Rapat online Bapak nih. Nah, boleh. Memang tugasnya guru kok. Boleh Pak. Ada rekamannya, ada catatannya. Jadi kondisi luring daring ini memang pandemi itu serba menyesuaikan saja lah. Menyesuaikan. Yang penting tugas dari LMS, tugas dari PPG ini bisa diselesaikan dengan baik. Masih ada lagi? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tadi ada ibu-ibu mau tanya, tapi pada malu katanya Pak. Oh nanti pertanyaannya Pak di WA kan? Ya sekalian ini saja Bapak Ibu semuanya. Daripada nanti bingungi sendiri kan. Itu tadi Bu Yusinta, Bu Ita, Bu Anifa katanya mau tanya tapi malu. Tidak kelihatan kok malu. Pakai apa? Masker. Tanya Pak. Monggo. Assalamualaikum. Mboten nuwun Bu. Untuk Monggo langsung aja. 3 perangkat nggih. Nggih. Nggih, sampun. Loh. Pun Mas Akbar. Ora krungu aku mau. Sampun. Ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaannya? Ya Bapak, mau tanya Bapak. Kami persilakan Bu Siti Solihatun. Monggo. Untuk saya kan mengajar kelas 1. Seandainya kelas 1 itu kan anaknya masih tergantung kepada orang tua. Untuk daring gimana ya Pak? Saya kok masih bingung ya. Terima kasih Pak. Bu. Ibu jenengan selama ini ngajar apa mboten? Ini Pak. Terus ibu ngajari? Ya. Jangan ngajar mboten. Bingung Pak saya Pak. Sama orang tuanya napa pripun? Karena orang tuanya itu sibuk kerja gitu loh Pak. Karena sak kelas. Enggak Pak. Oh enggak, terus nggih. Terus jenengan ngajari pripun nggih? Saya beri tugas di WA saja, tapi mengumpulkannya itu yang sulit gitu Pak. Tapi kalau besok daring itu, kalau direkam gimana ya? Ya itu Pak. Bisa luring enggak Bu? Bisa. Kelihatannya besok bisa sepertinya Pak. Nah, itu yang direkam itu berapa orang? 7 apa 10? Ya Pak. Ada yang model kunjungan ya, Pak. Terima kasih ada. Pak. Kunjungan ke rumah. Pak mau tanya Pak. Tri Dodok Kan, Suryati Ningsih. iya Pak. Assalamualaikum. Itu Pak, saya kan ngajarnya kan selama ini luring, tapi saya kelompokkan gitu loh Pak. Karena kan maksudnya satu kelompok itu ada anak 5 gitu. Gimana Pak? Itu apakah boleh? Dan besok itu waktu PPL ini ada kegiatan kayak input aset sama sosialisasi kepegawaian. Itu apakah bisa masuk non pembelajaran atau tidak Pak? Boleh, masuk Pak Iko. Itu kan tugas guru juga. Tapi yang itu Pak, yang luringnya kalau dijadikan kelompok itu boleh apa tidak? Siapa yang tidak boleh? Boleh, ya udah Pak kalau gitu. Makasih Pak.
Dalam sewu Pak. Assalamualaikum. Bu Emil, monggo. Nggih Pak. Kalau saya mau bertanya masalah keterbatasan HP dari murid itu loh Pak. Di sekolah saya kan di kelas yang saya nanti mau buat praktek kan ada sekitar 20 anak. Terus yang mempunyai HP itu cuma 9 atau 10 anak. Sedangkan dari 9-10 anak itu HP-nya kadang dibawa orang tua. Terus saya ambil kelompok seperti luring itu bisa ya Pak ya? Yeah. Tapi nanti saya sertakan yang daring dari kelima anak yang kira-kira HP-nya aktif dan dipegang anak itu sendiri itu Pak. Ya, nggak apa-apa gitu. Pak. Selama ini Ibu mengajarnya seperti apa ya? Seperti itu. Ya kayak gitu Pak. Nggih, matur suwun sangat Pak. Kayak kia. Lebih jelas. Kayak kia. Nggih. Nggih Pak. Berbali nggak sih Pak? Nggih. Ngapak-ngapak. Oh ya. Apa kek? Bapak Ibu, apakah ada yang tanya lagi? Pak Tarjono, Pak Liono, apakah jadi bertanya? Saya Pak. Oke, Pak Tarjono dulu, silakan Pak Tarjono, kami persilakan. Pak Nun Sewu, kalau dari teman-teman yang PPGB universitas lain dapat bantuan pulsa dari itu universitas, kalau UNS ada Pak? Enggak ya Pak? Bapak Ibu. Mas sabar, deh, Mas sabar. Bapak Ibu, untuk bantuannya, untuk linknya, untuk pendataannya sudah kami share, gitu. Di-share lagi Mas, di sini Mas, di-chat Mas. Share lagi. Di-chat ini ya. Melalui admin kelas. Untuk nomornya silahkan di-input yang nomor yang biasa saja, bukan pasca bayar ya. Jadi belinya yang kuota, bukan bayarnya di akhir gitu. Wah Bapak mungkin kurang nyimak grup gitu. Nanti kita share lagi. Seperti yang di awal tadi Bapak Kanaka sudah mengutarakan. Ya, ada bantuan. Ya, selanjutnya dari Pak Ali Muntoif kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya tentang praktek PPL tadi nanti. Di RPP saya kan modelnya itu daring. Tapi kebetulan di tempat saya mengajar sudah ada yang mau mulai masuk kelas dengan masih terbatas per kelasnya. Itu bagaimana Pak? Sekarang mungkin disesuaikan ya? Ya. Jawabnya sama saja dengan yang depan. Disesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang diutarakan oleh Pak Karno dan Pak Okta ini, untuk proses PPL ini lebih luas. Hal-hal yang perlu disesuaikan, silakan Bapak Ibu nanti sesuaikan begitu. Berarti model di dalam kelasnya RPP-nya diganti ya Pak? Bisa disesuaikan. Oke, makasih ya. Pak. Ya. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya Bu Repi. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini ada sedikit kebingungan Pak, karena Repi itu dari Bogor, di SMK kami itu selama COVID itu menjalankan sistem blok Pak, sistem belajarnya sistem blok selama 20 hari mengajar. Jadi selama 20 hari itu mata pelajaran saya setiap hari gitu Pak. Nah kebetulan saat PPL ini saya sudah selesai Pak mengajarnya. Kan tadi yang saya simak itu menyesuaikan ya Pak ya. Jadi mungkin nanti saya ambil jamnya itu di luar jam belajar peserta didik saya Pak. Boleh seperti itu Pak? Boleh. Jadi artinya materi yang saya buat ini di siklus 1 ini saya ulang kembali. Ya, boleh. Jadi kayak ngajar ulang padahal sudah selesai secara. Pada prinsipnya memenuhi tugas-tugas dari PPG. Oke Pak. Bisa memenuhi tugas. Berarti boleh ya Pak ya. Terima kasih Bapak jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ada nih. Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Pujiati. Kami persilakan. Oke Pak, mau nanya. Kan selama ini saya buat RPP daring. Kemudian kalau misalnya nanti prakteknya itu secara luring, apakah harus rubah RPP? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Jawabannya ya iyalah. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir bahwa salah satu kesimpulan pada PPL ini adalah tentang keluasan dan kefleksibilitas dari pelaksanaan PPL ini. Yang penting tugas-tugas ataupun tagihan-tagihan di PPL ini dapat terpenuhi oleh Bapak Ibu nantinya. Makatan betul buatan Pak Karno? Iya. Selanjutnya ini akan kami share untuk link presensi. Bapak Ibu setelah kami share link presensi, Bapak Ibu tidak perlu untuk menchat di link chat, silahkan. Khusus untuk mahasiswa ya? Semuanya, Bapak Ibu Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, di situ ada formnya Bapak untuk dapat hadir. Kami silakan. Tidak perlu setelah saya share di chat, Bapak Ibu tidak perlu membalas di chat ya, termasuk ucapan terima kasih dan lain-lain, dikarenakan nanti chatnya akan tenggelam. Bit LJ PPL D4G Gajah 4. Oke, Mas. Bapak, saya dobeli Bapak, itu satu aja kok, satu link sama. Dan ditutup. Bapak Ibu, berikut tadi adalah pemaparan sosialisasi pelaksanaan PPL PPG Derajat 4 2020. Untuk kekurangan dan lain-lainnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.